Xiao Xuan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar seruan Duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiao Yan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dengan pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Munculnya sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya semua orang yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, menampakkan wajah yang tidak terlalu tampan, tapi itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai pundaknya dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan. Mata Duo Hun Diao menatap wajah yang tidak biasa itu saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya sedikit di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Penatua Hun Diao, Hunya sedikit ketakutan saat melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapanpun dia mau. Dia hanya bisa meninggalkannya sekali setiap 10 tahun dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya saat dia dengan lembut bernalar. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata pria tua berpakaian abu-abu itu berkedip-kedip saat dia bertanya. Sepertinya itu hanya pertunjukan, jawab Hun Diao dingin. Keberaniannya menjadi lebih jelas. Xiao Xuan mungkin kuat, tapi tidak mungkin dia menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang baik, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Mata hitamnya menatap Duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dou Sheng Bintang 2 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadap Duo Hun. Pecah! Setelah kata ini dilontarkan dari pria berpakaian hijau itu, kelompok Xiao Yan segera terkejut melihat ruang dalam keruntuhan radius 10.000 kaki. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menghantam Duo Hun. Bang bang bang! Tangan hitam-hitam besar setinggi 10.000 kaki dengan lembut menghantam saat tanah itu tampak mengalami gempa bumi. Itu berguncang saat banyak garis retakan menyebar di tanah dan meluas ke kejauhan. Iblis ini, kenapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah saat mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan setetes aura mereka yang terkecil sekalipun. Tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tertegun saat mereka menyaksikan ruang angkasa runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Lari! Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun itu mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka menangkap Hun Ya sementara yang lain menangkap Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan mulus. Ruang itu sendiri sepertinya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Karenanya, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan itu tiba-tiba tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar mengenai mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika berada ribuan kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh tetua Hun.
Tubuh mereka bergetar hebat saat dihadapkan pada angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak bisa berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan keras membuang Hunya dan Hunli sebelum mereka diledakkan menjadi ketiadaan. Mereka terbang jauh di kejauhan. Xiao Xuan melirik ke arah Hunya dan Hunli yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Do Uzuns bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Gemuruh. Tangan besar itu menghancurkan tetua Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu tersebar dari seluruh penjuru sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Selokan seluas 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan dengan cara yang spektakuler. Mendesis. Kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk yang dalam saat mereka melihat lubang tanpa dasar ini. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu sedikit terlalu menakutkan. Iblis ini masih ganas dengan serangannya. Sain Sui Dao memandang dua Do Usheng yang tampak seperti semut dengan hanya telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia ikut campur hari ini. Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan sisanya sebelum akhirnya mendarat di Xiao Yan. Darah di dalam tubuh Xiao Yan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam pekat bertemu. Mata mereka yang terjalin bertahan selama beberapa waktu. Akhirnya, senyuman muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumannya tidak dalam, tapi itu memberi Xiao Yan perasaan akrab karena terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pria berpakaian hijau itu melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung rasa bangga dan lega. Keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiao Yan, nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performa Anda selama ini cukup bagus. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia menyadari orang hebat macam apa nenek moyangnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya sepertinya adalah tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa sesepuh Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas sadar di dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan dari klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang Anda buat dengan saya saat itu. Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menegur. Mereka buru-buru menjawab, penatua Xiao Xuan, hanya sebagian kecil saja dari klan yang tidak mengikuti kesepakatan. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba menoleh ke Sun Er di samping saat dia berkomentar, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku, Sun Er menjawab dengan hormat. Mata cantiknya agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap lebih tua dari Xiao Yan dan memiliki otoritas absolut. Dia secara alami tidak ingin memberikan kesan buruk kepada pihak lain tentang dirinya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Anda sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran Anda memiliki garis keturunan ilahi.
Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih menonjol dari sebelumnya. Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, Anda akan terus ada di makam surgawi. Xiao Xuan melirik Sain Sui Dao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Penatua Xiao Xuan. Sain Sui Dao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sain Sui Dao dengan bijak memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ayo pergi ke kuburan. Karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah aku proyeksikan. Xiao Xuan menjelaskan saat ia melihat Sain Dao Sui pergi. Hati kelompok Guqing yang terkejut saat mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua tubuh energi Dou Sheng bintang 1 dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuh aslinya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan dunia? Saya pikir Anda memiliki banyak hal yang Anda tidak yakin, kan? Ikuti saya. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka hitam seperti tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat berbicara. Dia menunjuk ke tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam pekat dengan kesepian. Itu tenang dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini kuburanku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura semacam ini tidak kuat, tetapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak dapat dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Guqing yang sambil berbicara. Kelompok Guqing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat berurusan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah mematuhinya sepenuhnya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Guqing yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang saat bersentuhan dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi sayang." Iya. Kecemasan di hati Sun Er benar-benar lenyap saat dia melihat senyum Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. Xiao Yan, jaga Sun Er. Guqing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya.
Kalian semua juga harus berhati-hati, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Koneksi garis keturunan dipancarkan dari tablet batu saat cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Gu Qingyang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa getir sebelum mendesah pelan. Lupakan saja, mengingat kemampuan Xiao Xuan, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita tunggu saja di sini sampai mereka keluar. Gu Qingyang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tak disangka tablet sederhana dan biasa ini ternyata menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit Dou Sheng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada sebuah kolam bening di depannya. Banyak teratai hijau tergantung di atasnya, memancarkan keharuman yang menenangkan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas saat mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal keluarga Xiao yang ditolak. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah kuduga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa. Suara Xiao Xuan lembut, tampak memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sampai sekarang? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk membawa saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa getir, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang seperti saya dianggap tidak biasa bagi mereka. Saat klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Anda harus memahami bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya sepertinya mengingat kenangan yang jauh. Satu-satunya cara untuk menggantikan garis keturunan Dou Di adalah dengan munculnya Dou Di lainnya, tapi ini terlalu sulit. Saya saat itu sedikit terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa saya akan diblokir saat mau menuju kelas Dou Di. Setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuh saya.
Saya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menarik napas dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi, akhirnya aku tetap gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Doudi, klan Hun melancarkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Xiao Yan terdiam saat mendengar desahan teguran diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan kesulitan melarikan diri dari kehancuran. Tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul padaku? Xiao Yan tiba-tiba mengusap alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh dirinya sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, aku bisa merasakan api langit 3 perubahan misterius padamu karena akulah yang menciptakannya. Tidak disangka Anda mendapatkannya secara tidak sengaja. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke lembah api terbakar saat itu. Kata, takdir, memang tidak bisa ditebak. Xiao Yan mengungkapkan wajah tertegun saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi api langit 3 perubahan misterius di lembah api terbakar. Xiao Xuan. Xiao Xuan itu adalah leluhur dari klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar luar biasa. Tentu saja, api langit 3 perubahan misterius yang kau latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kurangnya langkah terakhir ini sehingga Anda tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan dengan lembut menjelaskan. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari api langit 3 perubahan misterius ini secara alami akan diserahkan kepada Anda. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan dari kekuatan garis keturunan, Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, pasti ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata Xiao Yan redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak lampu darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sekilas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai memutih secara bertahap. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Doudi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang saya harapkan adalah untuk sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku yang sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan oleh saya, namun, surga tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat yang mengejutkan, telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah saya segel ketika saya masih hidup. Keturunan saya, semoga Anda akan dapat memenuhi janji yang telah saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu.